jalan. Kemudian analisis adalah menganalisa atau mengamati dari cara berjalan atau pola berjalan dari pasien kita ataupun klien kita. Nah, sedangkan pada postural control di sini akan kita kaitkan dengan bagaimana seseorang pada saat dia melakukan sebuah aktivitas, semua aktivitas ya, bisa aktivitas pada ekstremitas atas atau upper extremity ataupun pada lower extremity atau anggota gerak bawah. Nah, itu semuanya akan dikontrol oleh postural control ini. Nah, di mana di sini kita akan membahas terkait dengan 3 sistem, yaitu sistem visual, sistem vestibular, dan sistem somatosensoris. Nah, kita akan hubungkan nih apa hubungan antara postural control sehingga seseorang dapat melakukan sebuah pergerakan. Nah, kaitannya di sini adalah kita mau membahas terkait dengan gait atau seseorang itu pada saat berjalan seperti apa. Gait analisis sendiri itu merupakan sebuah analisa dari cara berjalan yang dimana ini penting untuk pemeriksaan atau asesmen, kemudian maupun mendiagnosis berbagai gangguan neurologis. Nah, bisa kita pakai untuk berbagai gangguan neurologis. Misalnya seperti apa, Pak? Nah, misalnya itu seperti pada kasus post-stroke, pada kasus Parkinson disease, ataupun pada kasus cerebral palsy, ataupun kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan ekstremitas bawah. Terus kemudian bisa juga kita pakai untuk penilaian kemajuan pasien selama rehabilitasi. Jadi pada saat kita melakukan terapi pada pasien, gait analysis ini juga berperan sangat penting untuk menilai apakah terapi kita itu ada keberhasilan atau ada benefit pada pasien kita atau enggak gitu. Itu bisa dengan gait analysis. Terus kemudian juga bisa digunakan pada kasus-kasus cedera muskuloskeletal ataupun proses penyakit lainnya. Cedera muskuloskeletal seperti apa? Misalnya pada anggota gerak ekstremitas bawah itu pada kasus cedera olahraga, sprain ankle, terus cedera pada ligamen lutut, ataupun pada kasus-kasus lansia misalnya osteoartritis gitu. Nah, baik juga pada kasus-kasus amputasi. Nah, gait analisis ini sangat penting kita ketahui untuk mengetahui apakah efek dari terapi kita itu sudah berjalan dengan baik gitu. Apakah ada peningkatan, terus juga bisa kita pakai untuk mengetahui apakah pasien kita itu sudah boleh lepas alat bantu misalnya. Kalau misalnya dia pakai kruk ataupun pakai walker, nah kita bisa menyarankan dia melepas alat bantu itu dengan melihat gait analisisnya seperti apa. Kemudian postural control. Postural control di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara sistem saraf pusat kita untuk mengatur informasi sensoris. Jadi input sensoris yang masuk kemudian akan diproses di sistem saraf pusat kaitannya dengan otak kita dan medula spinalis. Nah, itu nanti akan diproses kemudian akan menghasilkan sebuah output motorik atau pergerakan. Nah, di mana di sini dia akan berkaitan dengan 3 sistem, yaitu sistem visual atau vision, terus vestibular dan somatosensoris. Nah, 3 sistem sensoris utama ini akan terlibat dalam kontrol dan mengatur balance postural atau keseimbangan postural. Nah, untuk lebih jelasnya kita pas slide yang selanjutnya. Nah, postural control itu merupakan kemampuan untuk mengontrol posisi badan agar tetap dalam keseimbangan dengan tujuan untuk stabilisasi dan orientasi. Jadi dengan ketiga sistem tadi yang saling melengkapi itu, dia akan mengontrol posisi badan kita agar tetap dalam keadaan seimbang. Nah, tujuannya adalah untuk menstabilisasi dan mengorientasi kita. Nah, bagaimana itu postural orientasi dan postural stabilisasi? Nah,
Postural control kaitannya dengan postural orientasi itu akan membangun sebuah persepsi kita. Jadi persepsi kita itu akan diatur gitu. Misalnya saya contohkan pada saat kita berjalan. Nah, pada saat kita berjalan secara tidak kita sadari, maka akan banyak peran dari beberapa persendian, mulai dari hip atau panggul, terus kemudian lutut, ankle, kemudian sampai pada jari-jari kaki. Nah, itu semua untuk melakukan pergerakan itu ototnya seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan, terus kemudian rentang sendinya seberapa, terus kemudian otot apa yang harus bertindak sebagai stabilisasi dan mobilisasi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh postural orientasi. Nah, kenapa pada saat kita jalan itu kita tidak menggunakan semuanya secara full, misalnya dari segi kekuatan otot. Kita tidak menggunakan sampai kekuatan otot 5 untuk berjalan. Nah, pasti kita akan menggunakan kekuatan otot secukupnya gitu. Secukupnya. Terus kemudian range of motion-nya mungkin ada tekuk fleksi pada lutut, fleksi pada hip, terus kemudian pada jari-jari. Nah, itu kenapa tidak full? Kalau cenderung nanti full maka malah akan mengubah dari pola jalan gitu. Makanya dia sudah dipersepsikan atau dibangun oleh postural orientasi. Nah, sehingga kita bisa berjalan dengan normal gitu, seperti sekarang ini, seperti kita lihat sehari-hari gitu. Kalau misalnya orang jalan, itu sudah dibangun oleh postural orientasi. Nah, di sini juga dia akan melawan dan beradaptasi dengan gravitasi. Nah, kenapa pada saat kita berjalan kita nggak jatuh, ataupun aktivitas yang kita lakukan bisa bisa tidak jatuh gitu, tidak ketarik oleh gaya gravitasi bumi, itu karena terbangun atau dibantu oleh postural control kaitannya dengan postural orientasi. Nah, di mana dia akan membangun respon untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melakukan suatu tugas. Nah, misalnya pada saat kita berjalan nih, pada saat kita berjalan di lantai yang licin, itu akan berbeda pada saat kita berjalan di lantai yang biasa aja gitu. Karena postural orientasi di sini akan menyesuaikan. Mungkin pada saat kita berjalan di lantai yang licin, maka kita akan cenderung lebih berhati-hati. Nah, kalau misalnya tidak ada postural orientasi yang mengatur, maka mungkin bisa saja lantainya licin kita malah lari gitu. Nah, ataupun pada saat kita bersepeda atau bawa motor gitu, kalau misalnya tidak diatur oleh postural orientasi, kita tidak bisa mengatur kita sering nabrak pagar gitu karena kita tidak ada bantuan dari postural orientasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Kemudian postural stabilisasi. Postural stabilisasi di sini adalah kemampuan untuk mempertahankan central of gravity atau COG ini tetap berada pada stability limit. Nah, stability limit di sini diartikan sebagai batas di mana tubuh tidak perlu mengubah posisi. Artinya bagaimana? Saya contohkan di gambar ini ya teman-teman. Jadi ini ada yang namanya cone of postural stability. Cone of postural stability adalah ini. Pada gambar A ini teman-teman bisa lihat ada wadah atau Bapak ini berada di dalam sebuah cone. Kalau biasa lihat di jalan yang warna orange, nah itu cone. Jadi makanya disebut dengan cone of postural stability karena bentuknya seperti cone. Nah, COG tadi yang mana? COG tadi adalah titik putih ini. Nah, titik putih ini adalah central of gravity atau COG. Bagaimana cara kita menentukan COG? Nah, kita contohkan di sini adalah pada saat kita posisi berdiri. COG-nya terletak di sini. Gimana cara kita mendapatkan COG-nya? Nah, pada saat kita berdiri, misalnya tubuh kita bagi sisi kanan dan sisi kiri gitu. Kita
bagi sama rata. Kita garis titik-titik gitu, garis putus-putus. Kita bagi sama rata, kemudian kita menaruh garis putus-putus. Kemudian kita bagi lagi bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah sama rata. Bagian tubuh atas, bagian tubuh bawah sama rata, kita taruhin lagi garis titik-titik. Terus kita bagi lagi tubuh bagian depan sama tubuh bagian belakang, kita bagi sama rata, kita garis titik-titik gitu. Nah, ketiga garis tadi itu akan ketemu di satu titik. Nah, satu titik garis itulah yang disebut dengan central of gravity atau titik putih ini. Biasanya pada saat kita dalam posisi berdiri, COG-nya itu terletak di bagian sini. COG kita terletak di tengah-tengah sini. Terus kemudian stability limit itu yang mana? Stability limit itu adalah garis ini, teman-teman. Baik yang depan ataupun yang belakang, ini adalah garis dari stability limit. Nah, ketika COG atau titik tengah putih ini keluar dari garis atau stability limit ini, maka kita akan cenderung terjatuh. Kenapa? Karena kemampuan dari postural control kaitannya dengan postural stabilisasi ini adalah berada di dalam stability limit ini. Ini limit dari stability kita, kemampuan limitnya. Nah, batas dari kemampuan menstabilkan tubuh kita itu di garis ini. Kalau misalnya central of gravity kita ini melewati dari stability limit, nah maka kita harus merubah posisi supaya kita tidak terjatuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang dorong dari belakang, kalau misalnya COG ini melewati stability limit, maka kita akan terjatuh. Makanya cenderung pada saat kita didorong, kita akan merubah posisi kita supaya kita tidak terjatuh. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah pada gambar ini, teman-teman. Jadi, the three balance strategy. Ada 3 strategi untuk keseimbangan. Di mana pada saat kita diberikan dorongan, maka untuk mempertahankan tubuh supaya kita tidak jatuh, maka kita akan cenderung menggunakan baik itu ankle strategi pada bagian A, hip strategi, dan step strategi. Nah, itu untuk menghindari supaya kita tidak terjatuh. Kita ibaratkan di bagian tengah-tengah ini stability central of gravity tadi, central of gravity. Nah, ketika kita didorong, maka central of gravity ini akan melewati dari stability limit. Nah, supaya tidak melewati stability limit, kita bisa mengandalkan dari ankle kita atau pergelangan kaki kita untuk mengembalikan COG supaya balik ke dalam stability limit. Ataupun dengan cara bisa dengan hip strategi, mencondongkan ke belakang bagian hip kita supaya COG-nya tetap seimbang gitu, tetap berada di stability limit. Atau malah kita memperlebar dari base of support kita. Jadi kita malah mengambil langkah gitu. Kalau kita didorong, kita mengambil langkah, maka kita akan cenderung aman. Kenapa? Karena kita memperlebar dari support kita, sehingga sehingga central of gravity akan tetap berada pada stability limit tadi. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, kira-kira kalau teman-teman didorong dari belakang, cenderung teman-teman supaya tidak jatuh, kalian menggunakan yang A, B, atau C? Yang C, Pak. Yang C. Yang C siapa itu? Yang C tadi siapa? Saya, Pak. Ya, kalau Rahma dengan menggunakan C. Yang lainnya? Yang C, Pak. Kalau Arya menggunakan yang B, hip strategi. Kalau yang Rahma tadi, step strategi. Yang lain, ada yang lain nggak kira-kira menggunakan saya ankle, Pak? Gitu. Kemudian apa? Atau sama dengan Rahma atau Arya? Mada, pakai yang mana Mada? Kalau ada yang pernah nggak
dibercandain sama temannya, didorong dari belakang gitu. Kira-kira Mada make yang mana Mada? Eh, belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Kalau misalkan ada yang dorong, kira-kira kamu make yang mana? Mada? Pakai yang A. Pakai yang A. Nah, udah berbeda nih teman-teman. Jadi Arya pakai yang B, Rahma pakai yang C, Mada pakai yang A. Nah, kalau saya gimana? Nah, kalau saya itu lebih cenderung ke bisa tiga-tiganya. Nah, karena ini memang semuanya adalah bentuk strategi. Nah, kalau saya akan tergantung pada seberapa besar dorongan yang diberikan. Kalau misalnya dorongannya ringan, maka dengan menggunakan ankle atau pergelangan kaki saya sudah bisa mempertahankan central of gravity saya tetap berada pada stability limit. Nah, saya akan milih yang A, pilihannya Mada gitu. Kalau misalnya dorongannya sedang, saya akan lebih menggunakan kalau misalnya dorongannya sedang, kalau saya menggunakan yang ankle mungkin akan tidak kuat gitu. Saya tidak bisa mempertahankan COG tetap berada di stability limit, maka saya akan menggunakan hip strategi atau pilihannya siapa tadi, Arya ya, pilihannya Arya gitu. Kalau misalnya dorongannya kencang banget, maka saya tidak mungkin menggunakan ankle strategi ataupun hip strategi. Saya akan menggunakan yang lebih safe atau yang lebih aman, yaitu dengan menggunakan pilihannya Rahma, itu ada step strategi. Itu cenderung lebih aman ketika force atau gaya dorong yang lebih besar gitu. Besar. Terus kemudian, nah kita balik lagi nih, strong input for postural control. Nah, strong input for postural control adalah ada 3 sistem di sini. Jadi ada sistem visual atau vision, vestibular dan proprioceptive. 3 ini merupakan bagian dari postural control, kaitannya dengan dia sebagai input sensoris. Contohnya seperti apa? Misalnya visual ya, Jadi visual ini juga sangat berperan dalam membantu untuk kaitannya dengan postural control. Kenapa? Saya contohkan misalnya, tanpa kalian mendengarkan perintah ataupun tanpa kalian disuruh gitu, dengan isyarat saja atau dengan mengandalkan visual atau penglihatan kalian, maka kalian bisa mengerjakan sesuatu gitu. Mungkin pernah disuruh mengerjakan sesuatu oleh orang tua ataupun guru gitu dengan menggunakan isyarat gitu. Itu gitu ya. Artinya itu ke sana gitu. Itu kalian melakukan respon motorik atau pergerakan hanya dengan melihat atau dari respon visual yang kalian lihat dari perintah gerakan yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, terus kemudian vestibular. Nah, vestibular ini adalah merupakan organ equilibrium atau organ yang mengatur keseimbangan di mana lokasinya itu berada di dalam telinga. Terus apa bedanya sama sistem auditory? Sistem vestibular dan sistem auditory meskipun letaknya sama-sama berada di dalam telinga, tetapi kedua sistem ini adalah kedua sistem yang berbeda atau terpisah. Di sistem vestibular sendiri, sistem auditory atau pendengaran itu sendiri, meskipun sama-sama letaknya di dalam telinga. Sistem vestibular ini sangat berpengaruh juga ketika kita akan melakukan sebuah respon motorik kaitannya dengan postural control. Misalnya pada kasus-kasus vertigo gitu. Kalau pernah mendengar kasus vertigo, yang mengalami permasalahan di sini adalah sistem vestibularnya. Nah, sehingga pada orang vertigo itu dia akan cenderung seperti berputar-putar gitu pada saat dia bangkit dari posisi tiduran ke posisi berdiri. Kalau misalnya vertigonya kambuh, itu dia akan cenderung berputar-putar
pusing gitu, sekitarnya serasa melayang-layang gitu, atau biasa disebut dengan nystagmus. Nah, itu karena ada gangguan pada sistem vestibularnya. Nah, begitupun pada saat kita ingin melakukan aktivitas, kalau misalnya sistem vestibularnya terganggu, maka akan mempengaruhi aktivitas yang lainnya. Kalian udah dengar nih suruhan atau gerak-gerik perintah gitu dari orang lain, dari sensoris, input sensoris dari visual kalian. Tapi kalian mau bangkit aja susah karena kalian dalam keadaan vestibularnya terganggu. Tetap aja kalian tidak akan melakukan sebuah pergerakan karena kalian memiliki sistem yang terganggu, yaitu sistem vestibular gitu. Terus kemudian sistem proprioceptif. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena reseptor ini atau sensori ini berasal atau berlokasi di lapisan otot. Jadi dia skin muscle. Nah, di lapisan otot, terus kemudian di tendon dan persendian. Nah, kalau kita ketahui, kalau misalnya kalian sudah belajar tentang anatomi dasar dan fisiologis, kita sudah tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari banyak otot, banyak sendi, banyak tendon, dan banyak struktur lainnya. Nah, itu hampir di seluruh tubuh kita. Mungkin kalau visual cuma di mata aja nih, terus vestibular itu cuma berada di dalam telinga gitu. Tapi proprioceptif itu hampir berada di seluruh tubuh kita. Persendian, otot. Nah, dengan letak yang sangat banyak di seluruh tubuh, maka proprioceptif ini memegang peranan yang sangat penting gitu. Dia memegang sekitar 70-78% dari keseluruhan. Nah, misalnya kita ibaratkan input sensoris itu dari 3 sistem ini 100% gitu. Nah, 70-78% sendiri itu adalah berasal dari proprioceptif ini. Nah, makanya ini merupakan sesuatu yang atau reseptor yang sangat banyak reseptornya gitu. Nah, terus kemudian di depan tadi kan saya nyebutin visual, vestibular, dan somatosensoris. Somatosensorisnya mana? Nah, somatosensorisnya itu adalah salah satunya adalah proprioceptif ini. Jadi somatosensoris itu nanti ada 3, ada eksteroreseptor, interoreseptor, dan proprioceptif. Nah, paling akan sering kita dengar di fisioterapi itu akan sering kalian dengar terkait dengan proprioceptif ini. Kalau misalnya kita singkat dari proses tadi, maka postural control ini dari input sensoris dari ketiga ini itu akan diorientasi atau diproses atau diinterpretasikan di sistem saraf pusat kita atau di otak kita dan medula spinalis gitu. Dia akan menerjemahkan dari input sensori yang masuk, kemudian otak akan memproses, kemudian barulah timbul suatu pergerakan atau respon motorik gitu. Nah, makanya ketiga proses ini tuh saling melengkapi. Misalnya pun sensori inputnya bagus, ketiga sistem ini bagus nih, tetapi ada permasalahan pada orientasinya atau sistem saraf pusatnya untuk menerjemahkan, maka respon motorik juga akan terganggu, tidak akan muncul sesuai dengan sensori input yang masuk. Kemudian, misalnya pun ini bagus, sistem saraf pusatnya, otaknya bagus, medula spinalisnya bagus, tapi sensori input atau yang paling ujung-ujung, jadi sensor input ini yang paling dekat dengan yang tepi-tepi, yang berada di ujung-ujung tubuh ini. Nah, meskipun ini bagus, tetapi meskipun ini tidak bagus, dan ini bagus juga tidak akan bisa memberikan respon motorik. Makanya ini semuanya harus dalam keadaan baik. Nah, apa hubungannya postural control dengan gait analysis? Hubungannya adalah ketika postural control ini jelek, maka salah satu respon motorik yaitu berjalan akan terganggu, teman-teman. Visual kita bermasalah, vestibular kita bermasalah, proprioceptif kita bermasalah, maka akan mempengaruhi dari pola jalan seseorang. Nah, jadi harus
harus saling siap gitu dari ke sistem ini. Nah, dari penjelasan tadi sebelum kita melanjut ke gate analysis, maka teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri seberapa pentingnya postural control ini dengan seseorang ketika dia ingin melakukan gerakan berjalan gitu. Meskipun bukan cuma gerakan berjalan yang diatur oleh postural control. Semua gerakan aktivitas fungsional diatur oleh postural control. Tapi di sini kita akan lebih membahas spesifik kepada pola jalan atau cara berjalan seseorang gitu. Oke. Teman-teman, sampai situ tadi. Sebelum kita masuk ke gate analysis, ada yang ditanyakan nggak kira-kira yang belum dipahami? Ya, silakan. Siapa? Siapa tadi yang bersuara? Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya belum ada, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk gate cycle, sebelum kita melakukan analisis pada cara berjalan atau pola berjalan seseorang, maka kita harus mengetahui dulu pola jalan yang normal atau gate cycle pada orang yang tidak ada masalah gitu. Nah, pada orang yang tidak mengalami masalah, maka gate cycle atau siklus berjalan ini terdiri dari initial contact sampai dengan terminal swing. Teman-teman sudah pernah melihat gambar ini tidak? Sebelumnya sudah pernah mendengar atau mempelajari? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Oke. Kalau belum pernah, ini saya jelaskan ya. Jadi untuk gate cycle atau siklus berjalan itu dimulai dari initial contact ataupun biasa disebut dengan heel strike. Jadi classic gate terms. Jadi terminologi yang klasik, terminologi lama itu. Terminologi lama istilah-istilahnya adalah yang di bawah ini. Terminologi baru atau istilah baru itu adalah ada initial contact sampai dengan terminal swing. Initial contact atau biasa juga kita sebut dengan heel strike. Initial contact atau heel strike itu yang mana? Coba kita perhatikan di kaki yang diarsir ini. Kaki yang diarsir ini kita lihat. Pada saat kita melakukan gerakan initial contact atau heel strike, maka kaki adalah posisi seperti ini. Mungkin kalau teman-teman semua dari umur 12 bulan ya sudah bisa jalan sampai sekarang, kita jalan sudah berapa kilo mungkin ya. Nah, kita itu tidak menyadari ada proses atau istilah-istilah yang ada pada siklus berjalan gitu. Pada saat kalian posisi seperti ini, hipnya fleksi, knee-nya ekstensi, kemudian ada dorsifleksi pada ankle-nya, itu disebut dengan initial contact atau heel strike. Atau biasa kalau kita berjalan itu ini langkah pertama kita nih. Nah, perhatikan dari beberapa sendi pada ekstremitas bawahnya. Pada hip, pada knee, dan pada ankle-nya. Nah, ini gerakan initial contact atau heel strike. Kemudian kita akan ke loading response. Nah, loading response itu atau biasa juga disebut dengan foot flat. Nah, tadi posisinya adalah hipnya fleksi. Nah, di loading response itu hipnya masih dalam posisi fleksi. Tetapi yang berubah di sini adalah pada bagian knee dan ankle-nya. Pada knee atau lututnya itu yang awalnya lurus atau ekstensi, sekarang dia posisinya adalah fleksi atau menekuk. Terus kemudian pada ankle-nya yang awalnya dorsifleksi, sekarang dia dalam posisi netral. Jadi yang awalnya pada initial contact atau heel strike yang menapa adalah ujung-ujung tumit atau pada bagian tulang calcaneus, sekarang pada loading response atau foot flat yang napa adalah semua
area dari telapak kaki. Nah, itu disebut dengan foot plate atau loading response. Terus kemudian melangkah prosesnya bisa melewati ini terus sampai di sini. Nah, di sini itu dari loading response itu ke mid stand. Nah, pada saat hip, knee, dan ankle berada pada satu garis vertikal, itu disebut dengan mid stand atau pertengahan dari fase mid atau pertengahan dari fase stand atau fase menapa. Posisinya adalah seperti ini. Terus kemudian dari mid stand kita akan ke terminal stand. Terminal stand itu yang seperti apa? Terminal stand itu biasa juga kita sebut dengan heel off. Gerakannya adalah mungkin awalnya di depan kita nih. Kakinya di depan kita, terus kemudian sampai akhirnya di tengah. Nah, sekarang pada terminal stand posisi kaki kita itu sudah berada di belakang. Dari awalnya fleksi hip sekarang ke ekstensi dari hip. Terus kemudian knee-nya juga dalam posisi ekstensi. Dan ada sedikit plantar fleksi pada ankle-nya. Jadi awalnya dorsifleksi, netral, nah sekarang ada sedikit plantar fleksi. Plantar fleksi pada ankle. Posisinya seperti ini. Itu disebut dengan terminal stand. Nah, kemudian dari terminal stand ini atau heel off ini, kita akan ke press swing. Prosesnya adalah terminal stand ke press swing ini dari sini ke sini. Press swing itu atau biasa disebut dengan two off adalah ketika posisi kaki tadi yang awalnya masih menapa. Nah, ini sekarang tinggal ujung-ujung jari kaki yang menyentuh di bagian tanah atau lantai. Itu disebut dengan press swing atau two off. Dari initial contact sampai dengan press swing itu merupakan bagian dari stand phase atau fase menapa. Nah, jadi dia lebih panjang daripada sisanya. Nih, sisanya adalah fase mengayun atau swing phase. Fase menapa itu adalah 60% sendiri. Nah, sisanya adalah fase swing atau fase mengayun. 40%-nya gitu. Jadi lebih panjang fase menapa daripada fase mengayun. Untuk fase mengayun itu yang pertama adalah initial swing. Initial swing ini adalah ketika kaki yang awalnya tinggal ujung-ujung jari, sekarang benar-benar tidak menyentuh tanah sama sekali atau menyentuh lantai sama sekali. Sudah keangkat seperti ini. Itu disebut dengan initial swing. Nah, initial swing. Terus kemudian dari initial swing ini kita akan beralih ke mid swing. Mid swing yang seperti apa? Mid swing itu adalah ketika posisi mengayunnya itu di tengah-tengah seperti ini. Ini agak sedikit di belakang, terus sekarang di depan. Posisi seperti ini itu disebut dengan mid swing. Dari mid swing kita ke posisi terakhir yaitu terminal swing. Terminal swing itu yang seperti apa? Nah, awalnya posisinya seperti ini, sekarang knee-nya dari awalnya knee-nya fleksi, sekarang knee-nya dalam posisi ekstensi, jadi lurus ke depan seperti itu. Nah, terus apa bedanya terminal swing sama initial contact? Bedanya adalah sepersekian detik sebelum ini sampai ke tanah gitu. Pada saat kalian sudah meluruskan knee atau meluruskan lutut, tetapi calcaneus atau ujung tumitnya itu belum menyentuh tanah, itu masih masuk ke terminal swing. Akan tetapi kalau kalian sudah menyentuh ke tanah, calcaneusnya atau ujung tumitnya, maka itu sudah masuk ke langkah yang awal lagi, yaitu initial contact. Nah, dari initial contact sampai terminal swing inilah yang disebut dengan siklus berjalan atau gait cycle. Nanti kalau misalnya belum paham, karena ini bentuknya gambar ya, nanti kita akan jelaskan di belakang terkait dengan videonya. Lebih lanjut lagi, nah ada beberapa istilah yang sering akan kalian dengar ketika kalian melakukan gait analysis atau analisa pola berjalan gitu. Yang pertama ada yang namanya stride length. Length ini adalah panjangnya gitu, jaraknya. Stride ini adalah ketika kalian melakukan initial contact di kaki yang sebelah kanan, ini terserah kalian mau menggunakan startnya menggunakan kaki kanan ataupun kaki kiri, terserah.
Ketika kalian startnya dengan kaki kanan, misalnya kalian tandain nih startnya di initial contact atau heel strike-nya dengan kaki kanan, kalian tandain. Terus kemudian kalian melangkah, kemudian initial contact atau heel strike lagi dengan kaki kanan, itu adalah garis finishnya. Jadi tinggal kalian ukur tuh berapa jaraknya. Initial contact kaki kanan ke initial contact kaki kanan lagi berapa jaraknya. Itu adalah straight line. Nah, straight durasi adalah waktu yang kalian butuhkan untuk mendapatkan satu straight ini, satu straight line ini. Jadi bisa langsung sekalian gitu. Pada saat kalian melakukan ingin mengukur straight line dari garis start sampai finish, kalian waktuin, kalian ukur waktunya. Itu disebut dengan straight duration. Kemudian step length. Nah, step length ini adalah jarak yang kalian butuhkan untuk melakukan satu kali step. Satu kali step ini dia akan lebih pendek gitu atau setengah dari straight. Kenapa? Karena pada saat kalian melakukan initial contact misalnya pada kaki kiri ataupun pada kaki kanan, maka garis finishnya adalah kalian initial contact lagi di kaki yang sebaliknya atau kaki yang berbeda. Jadi misalnya kalian awalnya mengukurnya startnya di kaki sebelah kiri gitu. Berarti kalian nanti mengukur jaraknya itu adalah pada saat kalian initial contact di kaki yang sebelah kanan. Nah, kalau kalian misalnya memakai garis startnya dengan initial contact di kaki kanan, maka finishnya adalah kalian initial contact di kaki yang kiri. Tinggal kalian balik, itu disebut dengan step. Nah, step duration adalah waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan satu step atau satu langkah ini. Kemudian ada cadence. Nah, cadence ini adalah jumlah step per menit. Nah, jumlah step yang bisa kalian lakukan atau jumlah langkah yang bisa kalian dapatkan setiap menitnya, di mana nilai rata-ratanya adalah 112 sampai 116 kali per menit. Kemudian, ini ada otot-otot yang berperan. Setiap pergerakan tadi, mungkin teman-teman sudah dapat modul anatomi fisiologi, anatomi dasar dan fisiologi, itu tentang nama-nama ototnya nih. Tetapi pada skill lab kita ini kita akan gabungkan gitu. Jadi dari anatomi yang kalian dapatkan kita aplikasikan ke gait cycle yang tadi. Nah, gait cycle ini misalnya mulai dari heel strike gitu sampai dengan terminal swing. Kira-kira otot-otot apa aja sih yang bertindak sebagai stabilisator dan mobilisator. Mungkin kalian sudah menghafalin quadricep itu apa, ototnya letaknya di mana gitu, terus kemudian hamstring letaknya di mana, gluteus di mana, tibialis anterior di mana, posterior kapsul di mana, triceps surae di mana. Ini ada semua, ada beberapa lah. Nah, kalian udah tahu letaknya di mana. Nah, tinggal kalian bisa mencobanya di rumah ataupun di kos. Coba kalian posisikan melakukan gerakan heel strike atau initial contact. Nah, teman-teman bisa merasakan itu. Kira-kira benar nggak sih gluteus maximus di situ berperan gitu. Tibialis anterior benar nggak sih dia berperan. Posterior kapsul benar nggak dia berperan. Nah, itu kalian bisa coba atau bisa kalian praktekkan di rumah. Ini sudah saya cantumkan beberapa otot yang berperan pada saat melakukan pergerakan gitu. Ini ada initial contact sampai dengan press swing untuk fase menapaknya. Nah, coba misalnya kalian boleh berbeda dari sumber ini, boleh silahkan. Bisa kalian coba, apa iya benar hamstring bekerja saat kita initial contact, dicoba. Nah, ataupun kalian dapatkan sumber yang berbeda gitu. Saya ada sumber lagi Pak, harusnya ini dong, harusnya gastrok ya juga dong Pak. Nah, yang penting kalian ada jurnalnya atau ada sumbernya, silahkan boleh dipakai gitu. Nah, yang terpenting adalah kalian bisa coba sendiri di rumah. Posisi-posisinya mid stand misalnya, apa iya flexor digitorum lobus saya bekerja gitu. Nah, silahkan bisa dicoba teman-teman. Ini ada swing press juga itu ada beberapa gerakan, ada 3 gerakan, dan juga di sini sudah saya cantumkan beberapa ototnya yang bertindak sebagai stabilisator dan bertindak sebagai mobilisator. Nah, sampai sini teman-teman, sampai sini nih sebelum kita ke 2 slide terakhir.
Sampai sini kira-kira cukup paham nggak ya? Atau udah paham Pak atau belum paham sama sekali gitu? Silahkan. Arya Bimantara, kira-kira sampai sini sudah ada gambaran nggak? Sudah lumayan, Arya. Oke, Alhamdulillah kalau sudah lumayan. Raffi, Iya, Pak. gimana? Ada pandangan nggak sampai sini? Sudah ada, Pak, gambarannya. Alhamdulillah, kalau sudah ada. Reni udah ada pandangan nggak kira-kira? Ya, Pak. Gimana? Udah ada pandangan belum? Enggak kalau semuanya, tapi adalah Pak dikit-dikit. Oke. Nah, apa? Nanti kita nonton video lagi buat memperjelas dari pembahasan kita tadi. Oke, saya masuk ke videonya teman-teman. In this video, I'm going to talk about the basics of the gate cycle. In this video, Nanti kita perhatikan ya videonya. Kalau misalnya ada poin-poin yang ingin saya sampaikan, nanti sambil kita melihat videonya sambil saya sampaikan gitu. going to talk about the basics of the gate cycle and gate analysis. Hi, and welcome back to Physio Tutors. Gate analysis can be part of your functional assessment. You will most likely choose to do a gait analysis when, for example, walking was one of your patient's specific complaints that you have recorded during history taking. When you do a gait analysis, it is wise to look at the patient from the front, the back, and the side. It can also be beneficial to record the gait analysis on video, to show it in slow motion, and to discuss your findings with your patient. So let's take a look. Nah, teman-teman, jadi pada saat kita melakukan analisa pola jalan, maka ada baiknya teman-teman tidak melihat hanya dari satu sisi. Jadi kalian coba melihat dari sisi samping pasien, depan, dan belakang. Gitu. Kalian coba gitu, dari beberapa sudut pandang itu. Karena kalau misalnya kalian stay cuma melihat di area samping, belum tentu kalian dapat analisanya secara utuh. Jadi makanya kalian harus bandingin hasil yang kalian dapatkan dari depan, samping, dan dari belakang. Terus kemudian alangkah lebih baiknya ketika kalian melakukan gait analisis itu kalian minta izin ke pasien untuk direkam gitu. Untuk didokumentasikan atau divideokan gitu. Karena apa? Karena kebanyakan pasien kalau misalnya dia sudah beradaptasi atau sudah lama memiliki pola jalan yang tidak sesuai atau abnormal gitu, maka mereka akan cenderung tidak menyadari gitu. Jadi dia cenderung tidak menyadari. Atau dia akan merasa pola jalan itu aman-aman saja gitu. Padahal ketika kita melihat, ketika kita menganalisa, oh ini ada masalah di bagian, misalnya saya contohkan di bagian otot-otot di paha belakangnya misalnya. Nah itu kita akan bisa diskusikan dengan pasiennya ketika kita memberikan video. Sambil kita perlihatkan ke pasien, jadi Pak, ini permasalahannya pada otot-otot pahanya Pak, terutama pada otot paha depan, pada quadricepsnya. Nah makanya pola jalan pasien Bapak seperti ini. Itu akan lebih enak jelasinnya. Dan pasien juga akan sadar, oh ya juga ya kok jalan saya seperti itu. Karena dia secara efek input sensornya dia lihat langsung gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di bagian kaki kanan pasien. Before we start getting into the analysis itself, let's talk about the gait cycle. We're going to focus on the right gait cycle, meaning we're going to follow the right leg during a full stride. We should begin by defining steps and strides. A step starts with the initial contact. Nah, sekarang
teman-teman perhatikan perbedaan step sama straight tadi. Nah, ini yang step dulu ya. A step starts with the initial contact of one foot. Nah, step adalah ketika kalian melakukan startnya nih, kalau contoh di video ini adalah dia menggunakan kaki kanan, dia startnya di atau initial contactnya di kaki yang sebelah kanan gitu. Nah, misalnya kalian ingin mengukur berapa step lengthnya atau panjang stepnya. Nah, kalian tandain di ujung kalkaneusnya ini, sep gitu. Nah, untuk garis startnya, garis finishnya apa? Kalau step itu adalah di kaki yang ketika dia initial contact atau heel strike di kaki yang berbeda atau kaki kiri gitu. And ends with the initial contact of the other foot. Nah, initial contact di kaki yang lain atau kaki kiri. Kalian ukur di kaki kanan tadi sebagai start, maka finishnya adalah di kaki yang sebelah kiri gitu. Kalian tandain lagi di ujung kalkaneusnya gitu. Baru kalian nanti ukur tuh berapa jaraknya. Itu disebut dengan step length tadi yang saya sebutkan. Step length atau panjang dari stepnya. Kemudian untuk waktunya apa? Tinggal kalian ukur sambil kalian nyalain stopwatch. Kalian ukur tuh dari dia initial contact di kaki kanan tadi sampai dia initial contact di kaki kiri berapa waktu yang dibutuhkan. Itu namanya step durasi. Itu untuk step. Jadi makanya dia lebih cenderung lebih singkat. Kaki kanan, kaki kiri udah selesai gitu. Itu step. Kemudian straight yang mana? Straight adalah A stride starts with the initial contact of one foot and ends with the next initial contact of that same foot. So it's made out of two steps. Nah, ketika dia initial contact di kaki kanan, terus kemudian dia initial contact di kaki yang sama atau same foot. Jadi kaki yang sama yaitu di kaki kanan lagi gitu. Makanya dia akan cenderung lebih panjang. Atau kalau secara sederhananya kita bisa sebut straight itu adalah 2 kali step. 2 kali kalian melangkah itu disebut dengan 1 straight. Nah, tinggal kalian ukur sama seperti cara mengukur pada step length tadi. Sekarang kita akan masuk ke fase-fase mulai dari stand phase sampai dengan fase swing. Akan diperhatikan. Now let's begin by looking at the two phases of the gait cycle. First, there's the stance phase. It accounts for 60% of the full gait cycle. During stance phase, the right foot is always in contact with the floor, hence the term stance. In the swing phase, which makes up 40% of the gait cycle, the right leg is, you guessed it, swinging. Now let's look a bit closer. During stance phase, the right leg has to complete different tasks. With the heel strike, the leg has to accept the weight of the body. This so-called loading response marks the first 10% of the gait cycle. The loading response ends once the contralateral foot lifts off the ground. We are now in single limb support. Here, we can differentiate further. After load response, up until the point of heel off, we are in so-called mid-stance. So far, we have reached 30% of a full gait cycle. The heel of the right foot starts to lift while the contralateral leg has initial contact with the ground. This period is called terminal stance. We have reached 50% of the gait cycle, and we are almost through stance phase. While the contralateral leg is proceeding to make full contact with the ground, the right leg lifts off further off the ground. This is the so-called pre-swing, and we have reached 60% of the gait cycle. Stance phase is now complete, and we start the swing phase. The only task now is right limb advancement until the next heel strike. We subdivide the swing phase into the initial swing from toe off until the feet are adjacent. We are now at 73% of the gait cycle. Following initial swing is a short period called mid-swing, and it lasts until the tibia is vertical. We have reached 87% of the gait cycle. The last period, the so-called terminal swing, ends with the heel strike of the right leg. Take a look at this overview. You can download a full resolution picture in the description down below. Oke teman-teman, jadi dari gambar yang kita jelaskan di slide sebelumnya, terus kemudian kita bandingkan dengan video yang kita tonton, itu dari initial contact sampai dengan dia terminal swing,
itu sepersekian detik memang. Jadi makanya sehari-hari kita nggak sadari gitu, kita melangkah-langkah aja gitu, nggak kita nggak memperhatikan apa itu initial contact. Nah, pada saat kita sudah masuk ke fisioterapi, maka ini sangat penting untuk teman-teman ketahui yang ini. Initial contact sampai dengan terminal swing itu merupakan satu kesatuan dari gait cycle tadi, dan itu memang gerakannya adalah sepersekian detik. Dan kalau misalnya kalian nonton lagi di YouTube, nanti kalian kan bisa nge-pause tuh, kalian pause, kalian play lagi, pause, play lagi, untuk benar-benar melihat gerakan-gerakan dari tiap kaki. Dan kalau yang di video ini kita fokus ke kaki yang sebelah kanan, jadi untuk sebagai contoh dari videonya, dari yang membuat video ini. Nah, oke. Sampai sini itu sudah selesai untuk gait cycle atau gait analysis pada pola jalan yang normal. Tuh, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Tersisa satu slide terakhir gitu. Sebelum selesai slide-nya ada yang ditanyakan nggak? Nanti pada saat praktik biar nggak pusing gitu. Masih lengkap nggak? Masih lengkap. Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide yang terakhir. Coba kita perhatikan kalau yang patologikal atau yang abnormal pola jalannya. Apa yang bisa teman-teman dapatkan? Perhatikan videonya pada orang tua. Saya ulangi sekali lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, kira-kira dari hasil penglihatan kalian udah tahu bagaimana gait cycle atau pola jalan yang normal. Sekarang kalau yang abnormal atau pathological gait yang kalian dapatkan kira-kira apa dari Bapak ini yang tidak sesuai atau tidak yang seharusnya gitu. Nggak ada fase swing pace-nya, Pak. Nggak ada fase swing pace-nya kalau dari Aisyah, Leila. Oke, boleh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Dengan bahasa kalian saja gitu, bahasa ya ibaratkan bukan seorang fisioterapis, kalian lihat secara orang awam saja gitu, kira-kira apa yang berbeda gitu. Belum? Oke, saya contohkan ya untuk kasus yang ini. Kalau menurut Aisyah tadi tidak ada swing pace-nya gitu. Pada kasus Bapak ini itu disebut dengan Parkinson gitu. Jadi biasanya dialami oleh
lansia atau orang-orang yang mengidap Parkinson atau penyakit Parkinson disease gitu. Nah, dia akan cenderung, coba kalian perhatikan ketika dia ingin berjalan gitu, ingin memulai gerakan berjalan, dia akan sangat susah gitu. Pada kasus Parkinson disease itu atau Parkinson gait itu adalah dia sangat susah untuk memulai sebuah gerakan. Tetapi pada saat dia sudah bergerak atau memulai gerakan, dia sangat susah untuk berhenti. Itu ciri-ciri dari Parkinson gait bisa kita lihat. Terus kemudian yang bisa kalian perhatikan lagi adalah postur bapaknya ini adalah cenderung okiposis gitu, cenderung membungkuk atau posturnya tidak stabil. Terus kemudian yang bisa kalian perhatikan lagi, mungkin kalau dari pendapat Aisyah tadi, dia tidak ada swing pace-nya gitu. Nah, pada kasus Parkinson, dia cenderung gerakannya itu pelan ataupun lambat gitu, karena dia ada permasalahan pada defisit neurotransmitter kaitannya dengan dopamin gitu. Dopaminnya defisit atau mengalami pengurangan gitu produksinya, sehingga neurotransmitter untuk kesarafnya itu berkurang. Nah, sehingga pada saat dia melakukan gerakan, dia cenderung lambat atau biasa kita istilahkan dengan bradykinesia. Jadi dia bradykinesia sangat lambat, posturnya jelek, terus kemudian jalannya sangat dikit-dikit gitu, jalannya dikit-dikit banget gitu, dan sampai-sampai tidak terlihat ada proses swing, seperti yang disebutkan oleh Aisyah tadi. Tidak terlihat fase swing. Dan kemudian yang paling penting juga bisa diperhatikan di bagian tangannya ya nanti ya. Tangannya itu ada resting tremor, jadi dia gemetar gitu. Nah, itu ciri-ciri dari Parkinson gait. Bisa diperhatikan, sangat sulit untuk memulai. Nah, ketika dia memulai, perhatikan di bagian jari-jari tangannya, terus kemudian di bagian kakinya, posturnya, itu ciri-ciri dari Parkinson gait. Selanjutnya, perhatikan pola jalan pasiennya dari belakang, dari depan. Kita ulangi sekali lagi. Up, 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 up. Nah, kira-kira secara kasat mata aja, secara awam kalian, ada yang berbeda nggak? Apa kira-kira yang berbeda? Kalau dari Arya kakinya pincang gitu ya. Oke, bisa. Kakinya pincang. Yang lain, ada yang melihat sebuah perbedaan nggak? Ayunan kakinya, Pak. Hah? Ayunan kakinya. Gimana ayunan kakinya, Aisyah? Kaku. Oke, Jadi agak diseret gitu. agak diseret. Di bagian kaki mana, Aisyah? Ke kanan. Lupa, Pak. Ya, jadi kalau dari Aisyah itu seperti diseret atau kaku gitu. Kalau dari Arya dia seperti pincang. Kalau menurut Arya dia pincang itu kenapa Arya? Kalau dari analisismu aja deh. Apakah karena dia ada perbedaan panjang kaki? Makanya dia pincang? Kan orang-orang pincang rata-rata karena ada perbedaan panjang kaki. Apa menurut Arya karena ada perbedaan panjang kakinya? Nah, kalau dari Arya bisa jadi gitu karena ada perbedaan panjang tungkai kaki, makanya dia pincang. Ada lagi enggak?
bebas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu S1, apalagi kalau kalian ngambil profesi di lahan, itu kalian akan dicoba untuk diberikan kasus, kemudian kalian harus menganalisis atau critical reasoning dan critical thinkingnya gitu. Karena apa? Karena kalian itu diharapkan itu lebih daripada D3 gitu. Secara analisis ya. Nah, kalian kan bisa membawahi dari diploma 3 gitu. Makanya kalian harus bisa menganalisa lebih tajam gitu daripada D3. Karena itu akan terasa di profesi. Nah, karena saya sudah melewati profesi, makanya saya coba biar kalian nggak kaget nanti pada saat profesi gitu. Nah, proses belajarnya itu adalah seperti ini. Jadi kalian bebas untuk berpendapat, kemudian di akhir kita akan simpulkan sama-sama. Oke, kita simpan ya pendapat dari Arya dan Aisyah. Nah, pada video tadi itu disebut dengan Antalgid Gate. Antalgid Gate itu adalah cirinya adalah seperti yang disampaikan oleh Aisyah dan Arya tadi. Dia akan terlihat seolah-olah seperti pincang gitu. Seperti pincang, seperti orang yang memiliki panjang kaki yang berbeda. Nah, padahal kalau misalnya kita ukur, panjang kakinya itu sama teman-teman. Di panjang kakinya sama, tapi kok kenapa dia terlihat seperti orang pincang gitu. Nah, ciri dari Antalgid Gate itu adalah karena bisa terjadi ketika pasien atau klien kita itu masih memiliki rasa sakit di bagian kakinya gitu. Misalnya dia ada cedera di lutut, post operasi, terus kemudian sudah menjalani terapi beberapa kali gitu. Nah, inilah fungsi dari asesmen proses terapi kita gitu. Makanya kita bisa memakai gait analysis ini sebagai salah satu acuan. Pada saat kalian lihat dia berjalan, nah kok dia masih polanya seperti orang pincang. Maka ketika dia memakai alat bantu itu kalian tidak diindikasikan untuk melepas alat bantunya ketika dia masih ada Antalgid Gate. Karena apa? Kalau kalian misalnya lepas alat bantunya, kalian biarkan dia jalan seperti itu, maka meskipun lututnya nanti sudah sembuh atau sudah tidak ada rasa sakit, maka pola jalan pincangnya itu akan terbawa-bawa, teman-teman. Jadi jangan melepas kroknya kalau masih ada Antalgid Gate. Nah, kenapa kita melihatnya kok kayak pincang gitu, padahal dia nggak ada perbedaan panjang tungkai? Karena pada kaki yang sakit, kalau pada masnya tadi di video itu adalah kaki yang sebelah kiri. Nah, pada kaki masnya yang sebelah kiri tadi itu masih sakit ketika dia napa. Nah, ketika dia napa itu rasa sakit itu akan muncul. Nah, cara menghindarinya adalah dia akan menapaknya itu akan lebih singkat gitu. Kalau misalnya pada kaki yang sehat dia napaknya biasa aja, seperti orang biasa, timingnya sama gitu. Tapi pada kaki yang sakit dia akan cenderung baru napas sebentar langsung diangkat. Baru napas sebentar langsung diangkat gitu. Karena dia menghindari rasa sakit tadi. Sehingga terbentuklah pola jalan Antalgid atau pola jalan seperti pincang gitu. Coba kita saksikan lagi videonya gitu. Nah ini, coba kalian perhatikan pada kaki yang sebelah kiri. Nah, dia akan lama menapak di kaki yang sehat atau kaki kanan, tapi kaki yang kiri dia akan cenderung sangat pelan-pelan dan sangat takut untuk menapakkan. Makanya dia akan cenderung terlihat seperti pincang. Nah, oke, sampai situ. Terus ini juga ada pada kasus anak-anak. Kira-kira kalau ini apa teman-teman yang bisa kalian lihat? Oke, saya ulang sekali lagi.
kira-kira pada kasus ini apa kira-kira teman-teman? Bisa kalian tangkap gitu. Kalau ini namanya adalah Wedling Gate. Wedling Gate. Jadi tulisannya itu seperti ini. Wedling. Nah, Wedling Gate adalah misalnya gitu. Dia seperti, mohon maaf, seperti seolah-olah seperti duck atau angsa atau bebek gitu. Dia kiri kanan seperti itu. Itu adalah Wedling Gate. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah chatting, Wedling Gate ini adalah terjadi ketika adanya kelemahan otot pada sebagian besar pada kedua tungkai. Kelemahan otot itu adalah terutama pada bagian abduktornya. Jadi abduktor dari hip, kaitannya di sini adalah gluteus medius, gluteus minimus, dan peran dari gluteus maximus gitu. Dia akan berperan untuk menstabilkan pinggang atau panggul pada saat kita melangkah gitu. Pada saat kita melangkah dengan kaki kanan, maka panggul kita ini akan dibantu oleh otot-otot area sekitar panggul, yaitu otot abduktor hip untuk membantu menstabilkan dari panggulnya. Nah, ketika ini mengalami kelemahan, maka dia akan tidak ada yang membantu untuk menstabilkan, sehingga dia akan naik. Jadi panggulnya itu akan naik karena tidak ada bantuan stabilisasi dari otot abduktornya gitu. Nah, begitupun dengan sisi yang sebaliknya. Karena pada anak tadi itu dia mengalami kelemahan di dua-duanya, makanya dia cenderung seperti duck gitu. Jadi dua-duanya mengalami kelemahan pada hip abduktornya sehingga dia akan naik turun gitu. Naik turun pada pasang di panggulnya. Akhirnya menimbulkan gerakan yang gate atau wedling gate tadi. Itu permasalahan pada bilateral atau kedua otot panggulnya, otot panggulnya gitu. Nah, sekarang terakhir adalah ini bisa ke tempat ini karena ini hampir sama dengan wedling gate. Nah, kalau di lahan ini benar-benar bisa kita lihat nanti sebenarnya. Kalau di lahan ini saya pernah menemukan orang yang pola jalan seperti ini. Kalau ini kan masnya mencontohkan ya, Kak, dibuat-buat gitu. Tapi memang bentukannya seperti ini, cuma dia lebih natural gitu. Nah, oh, nah kira-kira ini akan ada yang bisa melihat? Pada kasus tadi itu adalah namanya Trendelenburg.
Gate. Nah, Trendelenburg Gate adalah, bentar Google-nya bisa naruh mana lagi. Nah, Trendelenburg Gate hampir sama dengan Wedling Gate. Nah, kalau pada Wedling Gate itu kalau pada Wedling Gate itu adalah kedua-duanya, maka pada kasus Trendelenburg Gate ini adalah pada salah satu sisi saja yang mengalami kelemahan. Ini bisa disebabkan karena adanya lesi ataupun cedera pada supragluteal nerve. Jadi supragluteal nerve ini adalah cabang persyarapan dari lumbal kelima, yang dimana dia berfungsi untuk mengantarkan impuls untuk mengontraksikan otot abduktor hip. Abduktor hip khususnya gluteus medius dan gluteus minimus gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pada persyarafan ini, maka dia akan cenderung tidak mampu atau tidak sampai impuls yang akan disampaikan ke otot tersebut. Nah, sehingga dia akan mengalami kelemahan atau weakness. Nah, pada saat dia mengalami kelemahan atau weakness, disinilah yang mengakibatkan dia ada Trendelenburg Gate karena ada kelemahan pada otot abduktor hipnya. Nah, makanya dia akan cenderung seperti Wedling Gate tetapi pada salah satu sisi saja. Bagaimana cara kita untuk membuktikan kalau dia ada kelemahan pada abduktor hipnya? Itu ada yang namanya Trendelenburg test. Nah, itu kalian bisa lihat di video di YouTube ataupun bisa kalian baca di website gitu. Bagaimana cara melakukan tes pada Trendelenburg sehingga kalian bisa mengamati kalau misalnya dia ada kelemahan pada otot tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk pembahasannya itu sudah sampai di sini teman-teman, sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kasih untuk tugas praktikumnya. Tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, untuk tugas praktikumnya, teman-teman nanti membuat video. Yang pertama adalah membuat video gate analisis yang normal tadi, mulai dari initial contact sampai dengan terminal swing. Itu kalian mempraktekkan gerakannya, terus kalian di situ menjelaskan itu gerakan apa, itu bagian dari apa. Itu misalnya kalian menjelaskan di videonya terminal, misalnya initial contact atau heel strike gitu. Nah, ini gerakannya initial contact atau heel strike, otot-otot yang bertindak sebagai mobilisator otot apa saja, otot-otot mobilisator otot apa saja gitu. Setiap gerakannya itu ditaruh di dalam videonya. Masih dalam satu video, di situ juga kalian mempraktekkan untuk salah satu dari pathological gate. Nah, misalnya saya sudah mencontohkan 4 nih, teman-teman bebas mau yang saya sudah contohkan atau mau ngambil di yang lain. Karena masih banyak sekali kasus-kasus pathological gate yang ada di jurnal-jurnal ataupun dari situs-situs web di internet gitu ataupun di YouTube yang bisa kalian akses. Misalnya pada kasus orang post stroke itu juga ada polanya, pola jalannya. Terus pada kasus drop foot, pada kasus-kasus orang-orang anak-anak yang menderita cerebral palsy gitu, kalian juga bisa mengambil pathological gate. Di pathological gate ini kalian mempraktekkan, kemudian di situ juga kalian jelaskan apa saja yang menjadi ciri dari pathological gate itu. Misalnya pada pathological gate ini cirinya adalah dia ada kelemahan pada abduktor hipnya, terus kemudian polanya dia seperti terlihat pincang gitu. Itu kalian cantumkan di video kalian dan kalian nanti presentasikan. Videonya nanti dipresentasikan, jadi nggak usah dikumpulkan videonya. Kalau misalnya presentasi kalian jelas gitu. Kalau misalnya presentasi kalian kurang jelas karena ada hambatan, mungkin karena videonya kurang bagus atau videonya sinyalnya nggak kuat, karena kita tidak bisa memastikan ya setiap orang sinyal di kosnya atau sinyal HP-nya gitu nggak kuat gitu untuk
memplay di Google Meet gitu, maka saya akan minta videonya gitu untuk saya nilai. Tapi kalau misalnya kalian mempresentasikannya lancar, videonya terlihat jelas gitu, maka saya tidak akan meminta videonya karena nilainya akan sudah saya tuliskan langsung gitu, sudah full nilainya. Nah, misalnya Arya misalnya pada saat mempresentasikan videonya tidak lancar gitu, presentasinya tidak lancar karena jaringan, maka saya sudah punya nilai presentasi dari Arya. Tetapi untuk menambah nilainya, maka saya akan meminta Arya kirim saya link videonya gitu untuk saya tonton lagi untuk menambah nilai yang kurang karena presentasinya tidak lancar gitu. Tapi kalau misalnya Aisyah presentasinya lancar, sinyalnya bagus, aman-aman aja, jadi saya tinggal kasih nilai aja, jadi saya tidak perlu meminta lagi video dari Aisyah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman pada saat praktikum itu menjelaskan, saya kasih waktu setiap orang adalah 7 menit. Maksimal 7 menit. Kurang daripada itu silakan. Tapi tidak boleh daripada 7 menit. Karena nanti kalian sistemnya gantian. Kalau misalnya lebih daripada itu, takut waktunya nanti tidak cukup. Oke, itu untuk tugas praktikumnya. Semoga dilancarkan. Untuk skill lab ataupun praktikum yang lain, tetap diberikan kesehatan di masa pandemi. Apalagi teman-teman juga ada kuliah offline juga. Tetap semangat. Semoga menjadi calon fisioterapis muda yang menjadi harapan profesi lagi. Oke. Cukup sekian skill lab dari saya. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.